Halo sobat, kembali lagi di channel Endo Story. Kali ini kita kembali menceritakan film animasi yang berasal dari Cina, berjudul The Legend of Kung Fu Rabbit. Film ini diproduksi di Cina dan dirilis di Amerika Serikat sekitar tahun 2011. Film ini menceritakan tentang seorang kelinci bernama Tuer yang suka memasak kue kering akan menjadi seorang master kungfu. Oke, tanpa berlama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Let's go! Film berawal terlihat seorang master kungfu yang hebat bernama Guangzhou. Ini封信你幫我交俾牡丹，話佢聽。我都好掛住牡丹姐。 Pada suatu malam dia diserang oleh segerombolan penjahat yang ingin menguasai perguruannya. Ternyata salah satu dari penjahat itu adalah muridnya sendiri bernama Tianba. Tianba adalah seekor panda. Dia ternyata ingin menyingkirkan gurunya untuk mengambil sebuah medali dan menjadikannya seorang pemimpin di perguruan itu. Master kungfu yang terkepung lalu mencoba melawan semua penjahat itu sendirian. Tapi akhirnya dia dikelahkan dan terluka. Ketika dia terluka, dia tidak punya pilihan lain selain kabur dari tempat itu. Dengan sebuah bom asap, dia berhasil kabur dari sana. Tapi sayangnya, luka yang dia dapatkan terlalu fatal. Belum lagi racun yang ada pada luka itu membuatnya semakin sulit untuk berjalan jauh. Hingga akhirnya dia pun terjatuh dan pingsan di depan sebuah rumah yang ditinggali Tuer. Tuer adalah seekor kelinci yang gemar memasak dan ingin bercita-cita menjadi koki hebat nantinya. 炸得好我就，總之好炸糕，好炸糕就要乜都好，係剁得好定係切得好，定係轉得好定係猜得好，好好好。好仲要餡靚皮好，手勢好，賣得好，賣得好我就心情好。 Dia yang ingin pergi ke suatu tempat tidak sengaja melihat seorang kakek tua yang terluka dan pingsan di depan rumah. Dia pun langsung saja membawanya masuk ke dalam rumah untuk merawatnya. Akan tetapi luka dari kakek atau sang master itu ternyata sangat parah dan tidak dapat disembuhkan olehnya. Di saat-saat terakhirnya, sang master menyalurkan ilmu kungfu yang dimilikinya kepada Tuer. Lalu menyampaikan sebuah permintaan pada Tuer untuk pergi mencari putrinya yang bernama Peony dan memberikannya sebuah medali. 將呢個令牌交俾我個女牡丹。喂，快啲啊！要警惡懲奸，唔可以為非作歹。此卻令若係我，呢個係天意，要我將寶盒傳俾你啊！點至為止啊？ 我應承你去京城揾牡丹。 Tidak lama setelah itu, Tuer pergi berkelana ke kota untuk mencari anak kakek itu. Dan akhirnya dia sampai di hutan bambu lalu tertidur karena saking lelahnya. Tak lama pagi pun datang. Tuer pun terbangun karena mendengar suara dua orang sedang berdebat. Ternyata itu adalah dua orang bandit yang sedang mencoba penyamarannya menggunakan sesuatu yang berwarna hitam ke badan mereka. Dia mendekati kedua orang tua itu lalu bertanya dengan polosnya. Ketika dia bertanya, mereka hanya memintanya untuk memberikan sebuah uang yang dia miliki. Tuer yang tidak mau memberikan uangnya berlari dan bandit pun mengejarnya. 我唔喺屋企都得啦。Karena suara gaduh mereka,
Peony tidak sengaja mendengar mereka berteriak. Setelah dia mengeceknya, ternyata di sana ada bandit yang sedang melancarkan aksinya. 好啊，你哋係強盜啊？太感動，我哋又衰咗啦！拜拜。 Setelah diselamatkan, Tuer berterima kasih kepada penyelamatnya. Dia bertanya siapa namanya. Lalu Peony menyebutkan namanya, tapi saat itu Tuer tidak mendengarnya dengan baik dan malah mengira namanya Pony. Mereka pun berpisah. Tuer melanjutkan perjalanannya ke kota. Tuer yang tidak tahu harus kemana, hanya berjalan tak tentu arah melihat ramainya kota. Akhirnya dia memutuskan untuk bertanya kepada seseorang tentang perguruan harimau. Lalu orang itu memberitahukannya. Ternyata di tempat dia berada, di sana ada Pony dan Biggy. Tuer yang mendengar Biggy mengatakan nama Peony, mencoba mencari di mana asal suara yang mengatakan nama orang yang dia cari. 阿爹失蹤咗，兩位走啦，快啲！ Tuer pun terseret hingga sampai di perguruan harimau. Lalu dia mencoba masuk ke dalam. Di dalam sana dia tidak sengaja mengambil sebuah kertas yang tertulis jika dia mau mendaftar sebagai salah satu karyawan untuk menolong para koki di sana. Tuer pun langsung diterima dan menjadi seorang karyawan di sana. Tugas pertamanya adalah membawakan makanan kepada panda beserta anak buahnya yang sedang merayakan keberhasilannya telah menguasai perguruan. Di sana dia melakukan kesalahan yaitu berteriak dan memecahkan piring. Karena semua orang langsung melihatnya, dia pun mempunyai sebuah ide yaitu bernyanyi untuk berakting jika dia seakan-akan sedang melakukan drama. 牡丹掛住雙親，娘親掛住尋。牡丹你揾娘親，牡丹揾唔到娘親就會好慘，因為冇得相親。咪搞事啊你！佢係咩人？ Selanjutnya di malam yang sama, Biggy diam-diam masuk ke dalam pesta itu dan melihat panda dan orang-orang yang tidak dikenalnya. Ketika Biggy mencoba mematai-matai mereka, dia tidak sengaja terlihat oleh panda. Panda pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengejar dan menangkapnya. Biggy yang terpojok dan hampir tertangkap saat itu langsung diselamatkan oleh Peony. Lalu mereka pun pergi dari sana. Keesokan paginya, Tuer dibangunkan oleh anak buah panda untuk menjalankan tugasnya yaitu mencuci piring. Ketika dia keluar dari dapur, dia kaget melihat banyak orang yang sedang berlatih kungfu. Dia diperintahkan untuk melewati sekumpulan orang itu demi membawa piring-piring yang akan dicucinya. Tapi dia gagal, banyak yang terjadi padanya di sana. Di sisi yang lain, Peony sedang menyusup di perguruan harimau. Peony yang menyusup berhasil masuk ke kamar panda lalu berbicara dengannya. Mereka berbincang tentang sang master. Lalu panda berbohong padanya jika dia telah diberikan wewenang oleh master untuk menjadi pemimpin yang baru. Peony pun tidak percaya dengan perkataannya dan menanyakan bukti jika memang betul dia ditunjuk sebagai pemimpin selanjutnya, maka perlihatkan medali yang master berikan sebagai simbolnya. Lalu panda pura-pura ingin memperlihatkan medali dan menyerang Peony. Peony terkena serangan, dia yang terluka langsung mencoba melarikan diri. Tapi panda terus mengejarnya hingga pertarungan mereka pun berlangsung kembali. Peony yang saat itu menaiki sebuah layang-layang berhasil menjatuhkan panda dari layang-layang itu berkat bantuan Biggy. Akhirnya mereka berhasil lolos. Tapi Peony saat itu terluka, jadi mereka tidak bisa pergi jauh dari sana.
Panda mengetahui hal itu langsung memerintahkan anak buahnya untuk terus melakukan pengejaran hingga mereka mendapatkan Peony. Tuer yang pada waktu itu sedang mengambil air tidak sengaja mendengar Biggie meminta tolong. Dia pun segera mencari di mana asal teriakan itu. Ketika dia menemukan Biggie, dia melihat ada orang terluka dan langsung membawanya ke sebuah tempat yang tidak terpakai lagi. Di sana dia merawat Peony, memberikannya obat, bahkan dia membawakan makanan untuk mereka berdua di sana hingga Peony pulih kembali. 睇佢切菜嘅勁度，手法利落，唔通佢係深藏不露嘅武林高手？ 我唔知道你遇到啲咩事咁唔開心。噔噔噔噔，一個好炸糕就要乜都。多謝你啊！唔使客氣，唔使客氣。 Tuer kembali bekerja membantu para koki di perguruan harimau. Dia diberitahukan bahwa semalam ada seorang yang menyusup ke perguruan. Mereka mengatakan ciri-ciri penyusup itu, lalu ditemani seorang anak kecil menggunakan seperti layangan untuk kabur. Tuer yang mendengar itu sedikit curiga pada Peony, hingga akhirnya dia memutuskan untuk bertanya padanya esok pagi. Ketika dia tertidur, dia bermimpi yang sangat aneh. Sang master kungfu datang menemuinya di dalam mimpi. Lalu saat mereka berbicara, Tuer bertanya bagaimana dia bisa menemukan anak dari sang master. Sang master pun menjawab cara menemukannya dengan menggunakan kekuatan kungfu yang ada pada dirinya. Lalu Tuer menjawab dia tidak memiliki kungfu. Dia hanyalah orang yang gemar memasak, membersihkan rumah, lalu memotong kayu. Master pun menjawab jika dia mempunyai kungfu dalam hatinya, maka apapun yang dilakukannya pasti akan bisa mengeluarkan kungfu. 細路，而家你身體入面。 同埋識整炸糕，點咪做啊？咁就得啦。我淨係識抹地咋，我淨係識斬柴咋。可以啊，可以，都可以。咁就隨時隨地都可以練噶啦。身邊嘅一切，佢就無所不在。 Setelah mendapatkan mimpi yang aneh itu, Tuer yang seakan-akan mendapatkan suatu pencerahan, kini seperti telah membangunkan kekuatannya yang tersembunyi. Ketika dia sedang bekerja mencuci piring, memotong kayu, sampai mengisi gontong air pun dia lakukan dengan gerakan kungfu. Dia bahkan melewati sekumpulan orang yang sedang berlatih kungfu dengan santainya tanpa menjatuhkan piring yang dia bawa. Setelah selesai bekerja, dia pergi menemui Peony yang saat itu sudah pulih dan bermain dengan semacam gasing di depan biara. Di sana mereka banyak menceritakan berbagai hal seperti asal-usul Tuer. Tuer bercerita kepadanya bahwa dia pergi ke kota itu untuk mencari anak dari seorang kakek yang dia selamatkan bernama Peony. Setelah mendengar itu, Peony pun terkejut lalu kembali bertanya kepadanya di mana dia sekarang bekerja. Tuer pun menjawab jika dia sekarang bekerja untuk membantu para koki di perguruan harimau. Peony yang saat itu merasa dikhianati langsung terdiam lalu pergi begitu saja. 你都識啊？我淨係識喺武館廚房做打雜，邊間武館啊？就係嗰間虎嘯武館咯。嚇，牡丹，你唔可以相信任何人。奇怪，我問佢啲問題，佢一個都冇答我嘅。 Tuer yang merasa tidak enak kembali ke biara keesokan harinya untuk menemui Peony. Tetapi ternyata pada saat itu dia sedang dibuntuti oleh anak buah panda yang saat itu telah curiga padanya. Sesampainya di biara, akhirnya anak buah panda tahu bahwa dia selama ini menyembunyikan Peony. Lalu mereka langsung menangkapnya dan memenjarakannya di penjara bawah tanah perguruan harimau.
Ketika Tuer di penjara, di luar sedang diadakan sebuah turnamen yang akan menentukan siapa yang berhak menjadi master atau pemimpin selanjutnya. Di sana banyak orang berkumpul dan ada pula beberapa perguruan kungfu yang pada saat itu datang ke sana untuk melihat siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya bagi mereka. Keluarlah Panda untuk berpidato dan dia mengatakan bahwa dia telah mengganti medali yang selama ini menjadi turun-temurun dipakai sebagai hadiah pemenang turnamen dengan sebuah medali yang baru. Semua orang pun berteriak dan tidak setuju dengan apa yang Panda lakukan. Lalu Panda kembali berteriak, bagi siapa yang tidak setuju pada keputusannya, maka harus menghadapinya. Jika berhasil menghadapinya, maka dia akan mundur sebagai pemimpin dan ketua perguruan. Satu persatu datanglah para petarung dari perguruan lain. Pertama yang naik di atas tempat pertarungan adalah Kura-Kura. Kura-Kura berkata bahwa dia tidak terima bahwa ketua yang lama digantikan begitu saja tanpa ada bukti medali yang ada pada ketua yang lama. Turunlah Panda dan langsung berhadapan dengan Kura-Kura. Pertarungan pun dimulai. Dengan sangat sengit mereka saling bertarung di atas ring. Pukulan demi pukulan saling beradu. Panda yang mulai tersudut oleh serangan Kura-Kura mengeluarkan aura hitam di tangannya lalu melancarkan pukulan kepada Kura-Kura. Kura-kura yang saat itu terkena pukulan pun terlempar jauh hingga terluka dan tak sanggup lagi bertarung. Lalu Panda mulai berteriak untuk menantang siapa lagi yang berani menentangnya. Tidak lama kemudian datanglah dua macan sekaligus yang menantangnya untuk bertarung. Kedua macan itu menggunakan pedang sebagai jurusnya. Panda pun langsung mengambil senjatanya dan mulai siap bertarung. Pertarungan sangat sengit kembali berlanjut antar mereka bertiga. Macan yang sedikit demi sedikit tersudut karena kungfu sang panda yang lumayan hebat membuat mereka kewalahan dan akhirnya pertahanan mereka dikalahkan hingga satu persatu mereka terlempar dari arena pertarungan. Karena petarung dari semua perguruan telah dikalahkan olehnya, maka tidak ada lagi orang yang berani melawannya. Hingga datang Peony dan Bigi. Peony pun menantang Panda untuk bertarung. Panda pun langsung menyetujuinya dan pertarungan dimulai. Peony yang sangat ahli menggunakan pedang mampu menyudutkan Panda yang saat itu terus dipukul mundur oleh Peony. Akhirnya Panda yang akan kalah menggunakan cara licik. Dia meminta bantuan anak buahnya dan mengeroyok Peony. Karena terlalu banyak yang dilawannya, Peony pun kewalahan dan akhirnya memberikan celah. Panda pun tidak menyanyiakan itu dan langsung menyerang Peony. Peony yang terkena pukulan pun terjatuh. Saat dia terjatuh, entah mengapa Tuer yang pada saat itu berada di penjara dapat merasakan bahwa Peony sedang dalam kesulitan. Tuer langsung berusaha mengeluarkan diri dari penjara itu dengan membangkitkan kekuatan yang sesungguhnya. Tuer terlempar jauh hingga melewati awan. Sementara itu di arena pertarungan, Panda yang ingin menghabisi Peony, dia pun terkejut melihat kumpulan awan yang menyerupai pusaran tiba-tiba muncul di atasnya. Tidak lama kemudian datanglah Tuer dari atas awan. Tuer mengatakan ingin memberikan medali master untuk Peony. Tapi karena Panda ingin memilikinya, dia mencoba merebut paksa dari tangannya. Peony pun mencoba melindunginya, tapi Peony tak mampu bertarung lagi. Tanpa berpikir panjang, Tuer melemparkan medali itu ke pedang Panda dan berhasil menghancurkan pedang Panda lalu menyelamatkan Peony. Tapi karena hal itu, medali berhasil diambil oleh Panda. Tuer yang marah langsung menaiki ring dan mencoba mengambil medali itu. Tapi di sana sudah ada anak buah Panda yang siap menangkapnya. Para anak buah Panda mengepung Tuer dan menyerangnya. Namun pada saat itu Tuer yang sudah menguasai kungfu tidak tinggal diam, dia pun melawan balik. Satu persatu anak buah Panda dikalahkan olehnya. Dan tanpa disadari semua bawaan Panda dikalahkan dan lari terbirit-birit. Panda pun maju untuk melawannya. Awalnya Tuer terus mendapatkan serangan dari Panda hingga dia terjatuh.
Tapi dia tidak menyerah begitu saja, lalu mengeluarkan jurusnya dan berhasil mengalahkannya. Semua orang yang berada di turnamen itu sejenak terdiam karena tidak percaya dengan kungfu Tuer yang sangat hebat. Setelah berhasil mengalahkan panda, Tuer memberikan medali pada Peony dan Peony pun berterima kasih kepadanya. Mereka yang tengah menikmati hari yang tenang kini berbaring di sebuah padang rumput yang damai. Peony bertanya kepada Tuer apakah dia tidak ingin menjadi master kungfu. Tuer menjawab, dia hanya ingin menjadi pembuat kue yang lebih baik dari sebelumnya. Ketika mereka sedang berbincang, ada teriakan orang minta tolong. Mereka pun langsung pergi menyelamatkan orang itu. Dan inilah akhir dari cerita ini.路見不平，助人為樂。Hai sobat, Mr. N mengucapkan banyak terima kasih bagi kalian yang menonton video ini. Mr. N berharap semoga kalian terhibur dan memohon maaf kalau ada salah kata pengucapan narasinya. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.